Selamat pagi teman-teman. Sudah dengar suara saya di sini ya? Oke, alhamdulillah. Mungkin hari ini bisa kita mulai. Oke, tepat jam 9:10. Sebelumnya terima kasih Pak Danang atas kedatangannya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Ya, Bu, sama-sama, Bu. agama lain. Oke, alhamdulillah, bersyukurillah hari ini kita dipertemukan lagi dalam kuliah online kita. Ini adalah kuliah di pertemuan ketiga untuk minggu ini. Untuk kuliah kali ini kita adalah dengan kuliah bersama ya, yaitu dengan judul strategi bisnis online dengan menggunakan iklan Facebook ya ini ya. Facebook Ads. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Bapak Danang Priyo Atmojo Eskom. Di sini beliau merupakan praktisi digital marketing dan secara khususnya yaitu di bidang Facebook. Nanti kalau mau diskusi, tanya-tanya, ataupun apapun itu bisa didiskusikan dengan Bapak Danang. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada kedatangannya Bapak Sunu Jatmiko selaku Bapak Koordinator BP1 dan BP3. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Fasil yang sangat sabar dan yang sudah menemani teman-teman Sobat Asia. Yang keempat, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Asia yang datang mengikuti kuliah online kita kali ini dan tentunya sudah sangat semangat sekali ya. Oke, hemat waktu, saya akan membacakan nanti susunan acara kita. Jadi nanti ini adalah yang pertama ada sedikit sambutan dari Bapak Sunu Jatmiko yang beliau sebagai koordinator bisnis praktis dan juga hari ini sebagai moderator pada acara strategi bisnis online. Yang kedua yaitu adalah inti dari acara kita, yaitu adalah pematerinya menyampaikan materi yaitu strategi bisnis online yaitu dari Bapak Danang Priyo Atmojo. Untuk menghemat waktu, monggo Bapak Sunu Jatmiko kami persilahkan. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Widi. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua teman-teman sahabat mahasiswa Asia yang saat ini sedang menempuh mata kuliah BP1, TP1, BP3, dan TP3. Oke. Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke. Pada pagi hari ini nanti kita akan dapat mata kuliah tamu yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Fasil ya kan tentang bagaimana sih sebenarnya strategi bisnis online ya kan khususnya lewat Facebook Ads ya nanti akan dibedah secara tuntas oleh Mas Danang atau Pak Danang ya kan beliau ini adalah praktisi ya kan sudah banyak sekali alumni dari Mas Danang yang sudah belajar ke Mas Danang ini yang sudah menjadi orang sukses ya kan terutama dalam bisnis online shop ya kan nanti apa saja boleh ditanyakan. Nah, nanti teman-teman sahabat mahasiswa semua tanyanya bisa lewat Q&A-nya ya, ditulis di situ. Nanti akan saya sampaikan ke pemateri ya kan. Jadi tolong silakan teman-teman nanti bisa disampaikan di situ semuanya ya kan. Semoga materi hari ini nanti bisa membuka wawasan kita ya kan, khususnya dalam bidang bisnis ya kan di kondisi seperti ini ya kan. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman sahabat mahasiswa semuanya nanti bisa tanyanya di Q&A-nya ditulis di situ ya kan yang kira-kira saat ini sahabat-sahabat mahasiswa semua yang sudah bisnis atau yang akan merintis bisnis atau yang akan belajar bisnis ya boleh chat semua di situ ya kan kita waktunya kurang lebih sampai jam 11 ya kan semoga nanti kurang lebih 2 jam ini benar-benar bisa optimal. Oke. Biar menyingkat waktu ya kan saya selaku moderator nanti ya kan saya sampaikan sepenuhnya kepada Mas Danang selaku narasumber. Silakan, monggo Mas Danang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Danang Priatmojo, sesuai disampaikan sama Bapak Sunu tadi. Terima kasih Bu Widi sambutannya. Untuk yang saya sampaikan kali ini kayaknya hampir sama ketika kenapa di setiap saya memberikan overview kepada siapa yang mau belajar, siapa yang mau memulai untuk dan how to-nya itu bagaimana, itu saya selalu menggunakan presentasi yang sama. Jadi tidak ada hal yang berlebih. Karena kecenderungannya itu kalau dari saya pribadi, saya lebih cenderung untuk memilih langsung action seperti itu. Karena kenapa? Karena ini bisnis ya. Karena ini bisnis, kalau di dalam bisnis itu ada namanya capital. Capital itu bisa kalau diterjemahkan dalam tanda kutip adalah uang, itu terlalu sempit. Nah, yang paling benar itu menurut saya adalah waktu. Nah, untuk saat ini kita benar-benar berburu dengan waktu. Termasuk yang saya geluti saat ini, platform yang saya gunakan itu setiap harinya itu menggunakan update yang kita nggak tahu. Jadi subuh ini kita harus ngikutin. Kemudian kita harus bukan ngikutin ya, dalam arti hanyalah untuk beradaptasi. Bagaimana sih, apalagi sekarang kan dimensinya itu, maksud saya isunya itu lagi jalan macam-macam ya, entah itu pandemi, entah itu apa, seperti itu. Dan itu menuntut kita itu bergerak untuk cepat. Nah, sebelumnya, ini sharing sebentar ya Pak Suni ya Bu Widi. Saya sebetulnya membuka peluang bagi teman-teman yang ada di sini, dalam artian mahasiswa atau atau yang sudah lulus mungkin, lowongan freelancer untuk biar cepat segera action. Freelancer yang saya trial dulu 1 bulan, dikaitan nanti untuk ads creator. Jadi untuk membuat materi-materi iklan yang sesuai dengan apa yang kita minta, seperti itu ada. Jadi kemarin kan mungkin belum dapat yang bisa memenuhi syarat yang saya berikan. Jadi saya memberikan kepada Estimik Asia untuk mahasiswanya mungkin bisa menambah pemasukan, kemudian istilahnya belajar lebih dekat dengan Facebook Ads, itu nanti bisa isi angket ini nanti. Jadi nanti langsung didaftaran aja. Insya Allah nggak ganggu proses mata kuliah, kan karena juga selama ini kuliahnya daring ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dijadikan opsi untuk anggo sangu seperti itu. Saya boleh sharing screen ini? Boleh Pak, monggo. Oke. Jadi ada beberapa study case yang nanti saya akan sharekan. Oke. Udah kelihatan share screen saya? Ya. Sudah, ya. Pak Danang. Ya, sudah kelihatan, Pak. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Pak. Oke, siap. Untuk semua attendant yang ada di sini, itu sama ya, kemarin sudah saya tes di dosen-dosen juga, saya kepengen tahu versi mahasiswanya sekarang. Ini bisa di-create, di-fill ya, di-submit, di handphone bisa, di laptop juga bisa, sambil menunggu kira-kira ada 5 menit lah saya tunggu untuk mengisi ini. Mestinya nanti ketambahan di sini attendennya saya lihat ada 500 lebih mahasiswa Pak ya? Ada 635. Ada 635. Jadi 635 berarti mestinya ya 635 terisi ya, terisi untuk angket yang saya berikan. Saya kepingin tahu kira-kira sebarannya itu kira-kira nanti goalnya itu apa. Gitu. Monggo diisi dulu sambil jalan aja. Langsung aja ini saya mau ini nanti saya akan berikan di itu data yang ada berupa ini. Data digital marketing di 2020 kelihatan semuanya nih ya? Kelihatan. Iya, oke. Nah, jadi
Ini yang pernah saya sampaikan di Bapak-Bapak Ibu-Ibu sebelumnya. Ini adalah data yang diambil dari salah satu provider analis, yaitu Hootsuite, yang saya katakan bisa mendekati real untuk yang saat ini. Walaupun kita ada isu yang sangat isu yang sangat mendunia, mengglobal maksud saya, itu adalah isu pandemi yang sebetulnya entah itu berdampak atau enggak, tapi yang jelas saya pikir untuk online itu masih aman-aman saja. Jadi karena kita untuk digital marketing ini, khususnya toko online itu, kita bisa tetap bisa mendistribusikan barang walaupun dengan beberapa policy tertentu dari wilayah. Contoh misalkan kalau ada PSBB atau bagaimana, tapi intinya kita tetap bisa jualan. Dibandingkan dengan kita membuka toko yang itu sifatnya offline. Contoh Giant gitu, kita harus harus datang ke lokasinya, kemudian dia juga tidak bisa menjual keluar wilayah tersebut. Misalkan di Sawah Jajar ada Giant, kemudian dia harus menjual misalkan ke Sidoarjo, itu tidak bisa. Nah, itu yang tidak dijangkau oleh toko offline. Anyways, ini ada beberapa yang saya mau sampaikan sedikit, mungkin banyak yang saya skip karena Pak Sunu mintanya kalau bisa langsung praktek model apa kalau cuma 3 jam ini Pak, kira-kira gitu. Tapi nggak apa-apa lah, coba nanti saya praktekkan sedikit-sedikit, semoga nanti bisa nyambung. Paling ada gambaran. Siap. Jadi gini, intinya kalau di Indonesia saja itu per Januari 2020 itu ada sekitar 7,75 juta penduduk total penduduk Indonesia yang ini urbanisasi, bisa dilihat nih ya, untuk infografiknya. Kemudian ada 5 juta orang yang menggunakan handphone, ada 4,5 juta pengguna internet aktif, dan 3,8 sebagai aktif sosial media. Jadi ini sebetulnya kita bisa nangkep nih, kira-kira yang bagus tuh marketnya itu apa. Untuk penetrasinya itu kan penting. Nah, kemudian ada slide berikutnya itu, ini kurang. Nanti bisa ini datanya global ya, nanti bisa saya kasih linknya nanti. Data reports digital 2020 Indonesia. Nah, Facebook itu menempati sosial media teratas ya di antara rangkaian sosial media platform yang sudah ada, entah itu YouTube, entah itu WhatsApp dan lain-lain. Padahal WhatsApp dan juga Facebook Messenger itu sama lagi Instagram itu punyanya Facebook untuk saat ini. Sehingga secara langsung saat ini bisa digunakan oleh advertiser atau istilahnya pengiklan atau istilahnya pemilik toko online atau whatever lah yang sekarang lagi mencuat di lapangan itu kita mempunyai potensi kalau mau bergelut ya berkompetisi dengan yang lain, kita mempunyai potensi. Nah, karena kenapa Facebook yang paling banyak digunakan. Nah, tapi untuk saat ini non sewu saya itu lagi di bukan di Uber, dalam tanda kutip mungkin Facebook sangat cepat sekali mengubah policy, entah itu gara-gara pandemi, entah itu gara-gara apa. Jelas baru-baru ini polisinya itu agak lumayan aneh-aneh, jadi tidak mungkin sedikit tidak nyaman bagi sisi advertiser seperti itu. Jadi mungkin kita lebih berhati-hati untuk mengiklan itu kayaknya gimana. Nah, sebarannya itu seperti ini. WhatsApp itu hampir seluruh dunia. Ini kalau misalkan kita ngomong Messenger ya. Nah, sedangkan saya sendiri itu WhatsApp saya gunakan untuk customer follow up. Ya, dalam tanda kutip, WhatsApp saya gunakan untuk customer follow up. Untuk apa? Ya, coro kasar itu nagih, Mbak, dan bayar gitu ya. Mbak, ini COD-nya alamatnya kirimannya sudah bener apa enggak, seperti itu. Tapi bukan saya yang lakukan, itu CS yang melakukan. Jadi kita sudah mulai menyusun beberapa job description yang memang itu sesuai dengan ininya masing-masing, dengan kompetensinya masing-masing, sehingga kita bisa membagi stres seperti itu. Jadi bisa diindustrikan ini Pak Sunu, Bu Udi. Jadi
industrinya itu macam-macam, dalam artian dari satu toko online saja ada nanti divisi advertiser, ada nanti divisi CS, ada nanti divisi fulfillment, macam-macam seperti itu. Jadi harapan saya juga nanti bisa merekrut banyak tenaga kerja seperti itu. Kemudian kalau kita sudah melihat data yang ini tadi global ya, ini tadi global. Kalau di Indonesia saja ada 272 orang yang urbanisasi total civilization-nya mungkin seperti itu kalau saya baca secara sekilas. Yang menggunakan mobile phone itu ada sekitar 338. Nanti kita lihat secara umum di pengguna webinar ini seperti itu. Itu berapa? Dari 500 itu kira-kira berapa persen? Kalau sekarang kita ngomongkan di sini ada 124% dari population-nya ya. Itu menggunakan handphone, pengguna internetnya berapa, nanti saya mau mengcompare-nya dengan data yang paling kecil ini. Jadi supaya untuk komparasi yang simpel saja bagi saya pribadi. Kemudian ada 160 juta pengguna aktif di sosial media. Ini nanti dilansir juga sama Facebook. Kira-kira datanya jumlahnya berapa? Seperti itu. Kita nanti bisa langsung real. Saya nggak banyak menggunakan presentasi yang lama mungkin, tapi kita nanti langsung lihat kira-kira benar nggak yang disampaikan sama Hotsuite itu tadi. Kemudian, ini rata-rata, ini kalau Twitter ya. Nah, Facebook. Ini Facebook paling banyak ini reach-nya. Ya. Facebook audience overview, lagi-lagi di Indonesia. Pengguna Facebook paling banyak itu kalau dia dari sini itu adalah laki-laki. Gitu ya. Kemudian perempuan menempati 44,4% dari sekian jumlah itu. Nanti kita bener-bener ngecek kira-kira bener apa enggak versinya Hotsuite ini. Kemudian Facebook access by devices, penting ini. Bagi saya ini untuk memahami buyer persona. Jadi kalau misalkan mau jualan itu kita harus tahu jualan jualan, contoh kalau di jualan online, jualan offline ya. Saya jualan lalapan itu cocoknya di kampung atau di kampus. Nah, seperti itu. Maksudnya daerah dekat kampus. Menurut saya sih lebih dekat di kampus. Karena kenapa? Mahasiswa itu sukanya kalau bisa itu makanan semurah-murahnya, nasinya banyak, pokoknya ono sambelin. Nah, ini kira-kira benar apa enggak ini? Saya pernah jadi mahasiswa soalnya. Ya, itu. Jadi ini adalah menelaah buyer persona yang kita jajaki. 7% saja. 7% saja itu menggunakan laptop dan handphone. Yang sebagian besar itu menggunakan handphone. Entah itu dosen, mahasiswa, bahkan nun sewu mungkin sekarang saat di kampung saya itu manggil Pak bakso, tukang bakso langganan saya, itu pakai WA. Mungkin juga peracangan saat ini pakai WA. Dan inilah dampak dari teknologi informasi. Seperti itu. Dan kemudian Facebook activity frekuensi, ini tidak terlalu penting. Sebentar. Nah ini, Instagram. Kenapa ngomongkan Instagram? Karena sekarang Instagram itu dibeli sama Facebook. Seperti itu. Jadi secara umum kita menggunakan Instagram lagi-lagi akan terpapar iklan dari pengiklannya Facebook, advertisernya Facebook, seperti itu. Dan bagi saya closing dari Instagram itu alhamdulillah agak sedikit gede, apalagi produknya produk perempuan. Bener kan? Katanya Facebook juga menyatakan memang produk pengguna Instagram itu paling banyak. Jadi kita ngomongkan saat ini ya, saya pernah dijadikan sebagai dulu waktu 2016 sampai 2018 itu alhamdulillah diberikan amanah oleh PT Astra Indonesia. Kalau jenengan tahu semuanya itu adalah Toyota. Tapi waktu itu masih megang SEO ya. Itu tidak bisa mengatakan semuanya kalau tidak menggunakan data. Jadi harus by data. Kalau cuman ini sepertinya kayaknya gini, itu tidak valid. Tapi kalau digunakan dengan pendekatan data atau data penetration,
itu insya Allah menjadi valid dan mereka terima. Walaupun secara umum itu tidak bisa menjelaskan dan realnya itu kadang terjadi ada yang beda, itu kita harus by data. Makanya di sini sekarang banyak measurement tools ya. Di antaranya adalah Facebook Analytics juga ada, sudah mulai punya, atau Google Analytics dan lain-lain seperti itu. Nah, ini perempuan yang paling banyak beli. Jadi kalau misalkan mau jualan skincare, mau jual, apalagi banyak sekarang ya kolagen, kemudian minuman anti penuaan dini, itu adalah isu yang sangat general dan semua orang itu takut tua. Kayaknya sih seperti itu. Itu insya Allah produknya evergreen dan bagi market perempuan itu bagus. Jualan hijab, jualan gamis, itulah rame-ramenya itu di Instagram. Seperti itu. Nah, kemudian ini nggak perlu ya, ini Snapchat, LinkedIn, dan lain-lain. Seperti itu. Saya skip aja, ini kayaknya sudah nggak penting. Saya mau memberikan analogi dasar seperti yang pernah saya berikan di STMIC Asia, yaitu, nah ini, kelihatan Pak ya? Ini ya? Kelihatan. Ini. Jadi, ini adalah analogi sederhana yang saya lakukan saat ini. Online shop dikawinkan dengan Facebook Ads. Ya. Nah, ini apa sih sebetulnya yang dilakukan? Nah, ini promotion strategy through Facebook. Bahasanya kemingrisan. Nah, ini ya kira-kira itu kayak gini, kira-kira. Jadi pengguna Facebook, kalau saat ini kita tahu ya, bahkan Anda mungkin dan juga Instagram, pengguna Instagram maksud saya, itu adalah pengguna yang mengakses dari desktop ataupun mobile. Dan selama terinstall atau dia membuka aplikasi Facebook, maka dia akan terpapar beberapa iklan. Yang iklan notabene boleh jadi itu adalah iklan kita. Saya bayangkan ini adalah toko ya, toko. Nah, iklan kita itu seperti ini. Akan terpaparkan kepada masing-masing user itu tadi. Nah, user itu tadi akan digiring untuk melihat produk yang kita tawarkan. Jadi sangat salah sekali kalau misalkan kita cari uang di Facebook, keliru. Kita itu hanya memaparkan iklan dari produk yang kita promosikan melalui Facebook, itu yang benar. Jadi kalau misalkan dikatakan Facebook itu adalah bisa ngasih uang atau istilahnya bisa ada closing di sana, itu saya sedikit tidak setuju. Atau kalau misalkan bahasanya malah tidak setuju, bukan sedikit lagi tapi tidak setuju. Tapi dia hanyalah tools untuk memaparkan iklan yang produk yang kita iklankan. Intinya seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang dipromosikan? Tetap dari dulu sampai sekarang kalau kita mau ngomong manusia di sosial media, itu manusia yang suka kaget gitu ya, suka wow dengan sesuatu yang itu mungkin dikira itu baru, dikira itu ada sesuatu yang yang bisa membuat masalahnya sekarang atau burning desire-nya itu teratasi. Sehingga kita datang dengan solusi. Solusinya apa? Solusinya dengan produk yang kita tawarkan. Contoh tadi, penuaan dini. Berarti dia sudah merasa tua. Berarti dia sudah merasa tidak cakep, tidak cantik, tidak ganteng. Di hadapan orang lain, di hadapan suaminya, di hadapan istrinya. Maka dia menjadikan isu itu tadi benar-benar, waduh, saya ini harus pokoknya enom terus, ya, seperti forever young. Tapi itu tidak menjadikan solusi kalau misalkan saya tidak menemukan produk yang bisa saya konsumsi atau saya gunakan atau saya apply di dalam wajah ataupun apapun ya di badan kita, itu yang benar-benar kira-kira saya bisa menggunakan dan dapat intinya saya bisa mendapatkan dengan mudah. Intinya cuma itu toh. Karena produk yang biasa ditawarkan di Facebook itu tidak ada di Indomaret, tidak ada di toko kelontong, tidak ada di bahkan mungkin pasar ya terdekat ya, itu nggak ada. Bahkan dijual seperti kayak di rumahan kita kan, itu kira-kira ada kan dodolan peracangan itu kan ada kan. Jadi memasarkan produk pasar
entah itu sayuran dan lain-lain, sampai ke rumah-rumah, itu dia nggak jual. Ya itu yang kita jual di Facebook. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai jual Indomie, jual Vilma, jualan apalagi yang sekiranya paling dapat, dia itu lari ke Indomaret, lari ke toko kelontong sebelah, itu dia dapat. Jangan sampai jual itu. Saya sering menganalogikan dengan Pak Asongan nih, Pak Asongan di BES, itu ya. Mungkin agak sedikit bosan mendengar perkataan saya, tapi ini benar. Dan ini selalu saya katakan di setiap sekali saya ngajar awal untuk overview-nya. Pak Asongan yang di BES itu, kalau kita itu naik BES ya, entah dari manapun, di terminal terdekat, itu kan kita senantiasa tidak pernah memikirkan saya akan membeli sesuatu dengan Pak Asongan tadi. Atau saya akan mempunyai keinginan nanti kurang ini beli di Pak Asongan yang ada di BES aja deh, seperti itu. Itu kan nggak pernah ada. Maka analoginya sederhana. Kita naik BES, kemudian di atas BES itu kita di dalam BES itu kita dipaparkan dengan jualannya Pak Asongan ini tadi. Oh, ini jualannya apa nih? Tasbih, kemudian ikat rambut dan lain-lain. Yang sementara kita perjalanan mulai dari berangkat keluar dari rumah sampai naik BES itu nggak pernah kepikiran beli tasbih. Belas. Biasanya apalagi tasbih, ketokan kuku, apa meneh, cotton bud, apa meneh, alat manicure pedicure itu yang kecil-kecil itu. Kemudian apalagi banyak lagi ya. Sealant plastik sealer dan lain-lain yang menggunakan baterai itu mereka akan terpapar seperti itu dan tidak pernah terpikir. Contohnya saya berangkat dari BES kan nggak ada pamitan, oh ketokan kuku hilang kok tak tuku nang BES saya, kan nggak pernah terpikir seperti itu. Baru dia terpapar ketika naik di dalam BES itu ya, itu dia akan terpapar potongan kuku, ketokan kuku itu tadi, bahasa Indonesianya apa saya nggak Jawa ini. Ketokan kuku tadi langsung ditaruh di paha kita. Oh iya, ini apa ya? Ini adalah orang yang ini adalah benda yang mungkin dijual dengan harga 30.000. Bahkan kalau jenengan ini semuanya ini sabar sedikit saja, nanti ketika turun dari BES mungkin sampai di lokasi, cari ketokan kuku, mungkin harganya tidak 30.000, bahkan bisa jadi cuma 10.000. Nah, tapi karena pembelinya itu adalah pembeli yang menggunakan emosi, dia merasa first impression ketika dia lihat, waduh ini kok ya aku butuh. Nang omah ono tapi hilang, dihilang anakku, mungkin digawa dulurku dan lain-lain macam sebagainya. Itu akan menjadi ya apa ya, istilahnya di dalam teori ekonomi, seingat saya kalau boleh buka buku ekonomi, entah itu karangnya Pak Hermawan Kertajaya atau siapa itu ada istilah pasar itu, market itu adalah namanya ini impulse buyer. Jadi orang yang secara umum kaget dengan terimpuls, istilahnya attract dengan apa yang dia dipaparkan oleh penjual, karena itu menjawab dari solusi yang ada. Simpelnya kayak gitu. Nah, kan nggak ada kan ketokan kuku itu dijual yang mungkin ketokan kuku yang agak sedikit ketika dipotongkan itu bisa kelap-kelip seperti itu. Itu kan nggak ada di toko kelontong terdekat. Itulah kira-kira barang yang laku dipromosikan di Facebook seperti itu. Nah, ini saya gambarkan dengan seperti kayak ini ya. Maaf. Ini ada apa ini? Ada gilingan daging. Gilingan daging, kemudian ada perasan jeruk, kemudian card holder handphone yang bentuknya seperti ini, dan juga ada plastik sealer, macam-macam. Itu ya. Yang pernah biasanya seliweran di iklannya Facebook. Seperti itu. Kemudian, nah ini. Typical of winning product. Winning product itu produk yang laku dijual. Jadi ada semacam keanehan menurut saya, karena saya Muslim ya. Jadi rezeki itu memang sudah ditakar.
walaupun kita menggunakan produk yang sama, dengan harga yang sama, dengan targeting audiens yang sama, bisa jadi kita mendapatkan result yang berbeda. Itu ya, dalam tanda kutip, ini misteri. Tapi corone podo kabeh, diplek nih, disamakan, itu belum tentu hasilnya sama. Inilah anehnya. Tapi ada semacam kayak pattern. Patternnya itu yang kira-kira dijual dan ini laku keras, seperti itu ya. Ini contohnya adalah teeth whitening. Contohnya, teeth whitening ini adalah alat, ini adalah pasta gigi tapi terbuat dari charcoal. Apa itu charcoal? Batu bara. Batu bara yang digerus gitu ya, digiling sampai halus. Kemudian dia disatukan dengan entah itu kalau nggak salah katanya sih minyak kelapa, VCO atau apa saya nggak begitu paham. Kemudian dia nanti dipackage sedemikian rupa sehingga yang menggunakan itu enak. Nah, tipikalnya apa? Produknya itu gampang. Gimana nggak gampang? Saya atau kita itu pergi ke dental care gitu ya, ke dokter gigi. Sekarang kan banyak ya perawatan gigi untuk putih gitu, itu kan banyak sekali. Berapa yang harus kita kita harus ngerogoh kocek berapa kalau untuk memutihkan gigi saja. Sikatan bendino itu coro Arema itu ya. Sikatan bendino itu panggahai si ono kuningnya. Itu coro Arema. Kalau misalkan mau putih sedikit ya putih istilahnya berkilau gitu, ya harus ke dental care, harus ada perawatan gigi, penggilapan gigi atau dipoles atau bagaimanapun lah seperti itu. Tapi ini ada yang mudah. Yang mudah itu apa? Cuman buka, gosok, celing, jadi seperti itu. Ini adalah penggunaan yang mudah. Ini ya, dari sisi isinya, saya nggak perlu berangkat ke dental care, saya cukup membeli ini, kemudian saya gunakan di rumah, selesai. Dan saya bisa gunakan kapanpun. Dan produk ini unik. Unik itu apa? Tidak dijual di pasar lokal, offline. Entah itu Kelontong, Indomaret, dan lain-lain. Tapi mungkin bisa jadi kalau sudah ramai mungkin sudah diproduksi massal. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian faktornya adalah wow. Gimana nggak wow? Sek-sek-sek, ding. Nah, seperti itu. Cuman mungkin butuh sekian menit untuk mendapatkan gigi yang putih dengan hasil yang maksimal. Itu ya. Masalahnya apa? Masalahnya gigi saya kuning. Saya cuman alat yang gampang, dan ini produknya mudah saya gunakan, mudah saya dapatkan, tapi hasilnya wow. Itulah orang Indonesia. Kepingin sidik, kalau misalkan modal sekecil-kecilnya, hasil sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Kemudian, best price, mengenai harga ya. Harga ini macam-macam. Ada harga yang itu memang, secara umum itu harga itu juga misteri menurut saya. Kadang dijual terlalu murah itu dikira itu barang murahan, bahkan nggak terbeli gitu ya. Kadang dijual yang lebih mahal itu malah nggak terbeli juga. Jadi di sini kalau saya pribadi sih ada split test. Contoh yang terjadi kemarin saya baru launch produk beberapa gitu ya. Itu price banyak peminatnya itu banyak. Jadi orang yang ngelihat ke landing page saya itu banyak. Tapi orang sing tuku gitu loh. Jangankan tuku, untuk kepingin beli saja nggak ada. Jadi enaknya nanti kalau menggunakan Facebook Ads itu, yang saya tahu itu matriksnya terukur. Kalau kita kan di toko seperti kayak Indomaret atau seperti kayak Minimart yang ada, itu orang tertarik, berarti dia kan mampir ke Minimart itu tadi. Tapi maksudnya kepingin melihat saja loh ya, baru tertarik membeli, sudah mulai pegang-pegang. Entah itu misalkan pegang apa ya, misalkan pegang gantungan kunci ini, seperti itu. Gantungan kunci ini sempat saya jual. Nah ini ya, Smart Key ini. Ini kan gantungan kunci. Yang ini kan, jenengan cari di pasar lokal insya Allah nggak ada. Seperti itu. Ya, gantungan kunci ini sudah mulai dilihat-lihat, tapi nggak beli. Nah itu namanya PHP. Ya, pembeli yang PHP itu mau gimana lagi nggak tahu. Nah, yang benar-benar beli itu adalah dia sudah mengisi form, dia sudah memberikan datanya, alamat, nomor handphonenya. Secara nggak langsung ada touch ini ya, apa istilahnya proof touch lah.
Dia mau memberikan data pribadi, berarti dia itu ada willing untuk beli. Itu pikiran saya seperti itu. Makanya saya lebih prefer menggunakan form daripada menggunakan WA secara langsung. Karena hasilnya juga terukur. Walaupun secara umum itu iklannya nanti jadinya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Saya nggak bisa cerita banyak soalnya waktunya sedikit. Nanti kalau misalkan bener-bener kepingin ya ngajukan diri sebagai freelancer dengan gaji yang ya cuman saya gaji nanti kita obrol lebih lanjut lah seperti itu Pak Sunung ya. Nah jadi gini untuk produk yang kayak gini nih, ini kemarin itu anggap saja produknya kayak gini ya. Kemarin itu yang beli itu yang pegang-pegang itu banyak. Istilahnya yang kepingin willing beli itu banyak. Tapi kenapa kok nggak jadi beli? Setelah saya cek hari berikutnya ada yang beli, itu ada yang customer tanya, ini ongkirnya kok mahal? Qadarullah waktu itu ngirimnya ke Nabire. Padahal Nabire saat ini masih di lockdown. Kok mahal harganya? Saya cek di di platform, bener ternyata. Itu kemarin salah ngetik. Jadi advertiser saya salah ngetik. Yang mestinya 500 gram jadi 5.000 gram. Jadi 500 gram yang mestinya setengah kilo jadi 5 kilo. Seperti itu. Nah, itu nanti detail banget kan? Jadi kenapa orang nggak jadi beli? Jadi kenapa kok istilahnya orang ini nggak ngeklik? Itu nanti detail. Reportnya itu detail. Kalau nggak ada orang yang ngeklik, berarti iklannya jelek. Seperti itu. Jadi nyaranin siapa? Nyaranin yang bikin ads, yang bikin videonya, yang bikin konten fotonya, itu kurang bagus. Nah, kalau sudah kurang bagus, kalau videonya sudah bagus, nanti dia lari ke landing page, dia ngelihat apa di situ. Mungkin nggak jadi beli karena harganya kurang bagus. Nah, sudah kepingin beli, tapi dia mendal, dilihat, dicek di situ apanya, kira-kira, oh ternyata ada kesalahan di sana. Setelah saya ganti, alhamdulillah produknya laku. Seperti itu. Jadi menyeluruh, kita nggak bisa ngomong, oh ini produknya kok elek, itu nggak bisa. Kita harus by data juga. Itu ya. Jadi easy, unik, wow, sama best price. Karena kaitannya sekarang customer Indonesia agaknya setelah pandemi ini hampir semuanya, bisa saya katakan 70% mintanya COD, cash on delivery. Itu pun masih ada resiko untuk produknya sudah sampai, dibuka-buka, dibalik nih. Seperti itu. Itulah Indonesia. Tapi menurut saya ini ya mau kayak gini gimana lagi, kalau kita harus pinter-pinter aja, misalkan produknya ditambahi bonus atau apa supaya dia nerima, ya mungkin bisa jadi bukan trik ya, tapi artinya lebih memberikan nilai lebih added value kepada customer, seperti itu. Nah ini Indonesian Facebook Audience, saya langsung ke ininya aja ya, ke Facebooknya aja, supaya nanti dengan semuanya bisa ngelihat. Kelihatan Pak Sununya? Kelihatan. Ini saya buka browser ini. Ya. Oke. Jadi di Facebook sendiri add zoom aja deh, biar enak. Ini saya pakai third party dari ini ya, dari AdSumo. Ini adalah buatan dari teman-teman marketer di Indonesia, Pak Dokter ini yang buat, yang foundernya maksud saya, AdSumo ini, Mas Yudis, kawan saya. Ini orangnya. Ini ya. Di Indonesia ini manusianya ada berapa? Di Indonesia ini manusianya, kita cek. Nah, ini benar kan? Ada 150 juta manusia. Hampir sama yang dikatakan dengan demografi yang ada di sini. Kira-kira seperti itulah. 150 juta mana tadi? Pengguna aktif di Facebook. Nah, ini sekitar ginian lah. Seperti itu. Dan ini terpapar di usia 18 sampai 65. Nah,
Kita sekarang mau nembak yang mana? Kita sekarang mau nembak yang audiensnya itu yang umur berapa? Kalau 1865 itu terlalu luas audiensnya. Karena kenapa? Menurut saya 150 juta itu terlalu luas. Karena ya bukan duit kecil, duit kecil lagi ini, harus pakai duit besar nih kalau mau menjangkau keseluruhan manusia yang ada di Indonesia. Kita pakai penetrasi yang gampang-gampang saja. Saya sering menganggap kalau untuk contoh kita jualan jilbab. Jilbab itu penggunanya adalah perempuan atau gamis. Gamis itu penggunanya perempuan. Atau kita jualan sarung. Jualan sarung itu penggunanya adalah laki-laki. Kita boleh nggak punya pikiran yang berandai-andai jualan jilbab untuk laki-laki saja? Boleh. Karena mungkin ada orang yang berpikiran mungkin itu nanti buat dihadiahkan kepada ibunya, kepada istrinya, seperti itu. Atau jualan sarung kepada orang perempuan, boleh apa nggak? Boleh. Permasalahannya, kita ngomong yang logis, secara pasar, secara market yang menyeluruh. Yang butuh jilbab itu ya pasti perempuan, yang butuh sarung ya pasti laki-laki. Nah, walaupun secara umum ada pencilan yang seperti itu, berarti kan ngomongkannya kita sedikit. Ngapain kita ngejar yang sedikit? Ngejar langsung yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh adalah kira-kira kalau saya biasa tracing audience, itu biasanya menggunakan umur yang sekitar usia-usia matang. Kenapa umur 18 nggak saya pakai? Kebanyakan ini banyak yang alay. Alay dalam tanda kutip itu ya alay suka lihat TikTok, sukanya mager seperti itu. Kira-kira sih kayak gitu. Itu feeling saya. Itu feeling saya. Dan yang paling real, umur 18 itu jarang yang pegang mobile banking, apalagi ATM. Ini ya, ini kunci seperti itu. Walaupun secara umum kalau misalkan dicoba bisa jadi salah. Dan 18 itu rata-rata masih usia sekolah, SMA gitu ya. Nah, saya biasanya nembaknya di usia 25 sampai 40, biasanya seperti itu. 40. Nah, audiensnya akan menyempit. Jadi separuh. Itu pun baru all ya. Kalau misal kita rubah kepingin ke perempuan saja, tinggal ganti women. Berapa audiensnya nih? Sambil nunggu. Kalau ini kaitannya sama servernya. Servernya masih. Nah, ada 33 juta. Ini lumayan banyak loh. Kalau misalkan closing 1% aja sudah berapa? Dengan harga 100.000 misalkan profitnya, udah berapa bisa dikaliin sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tracing by relationship status. Di umur 25-40, contoh saya menggunakan produk yang tadi adalah produk penuaan dini. Penuaan dini itu biasanya dikhawatirkan mulai umur berapa Pak Sunu kalau misalkan saya boleh tanya? Mulai 50. Umur 50 sudah mulai gelisah ya, mengenai sudah mulai keriput kantong mata ada gitu ya. Oh ya, kita coba aja umur 50. Dan menurut saya penuaan dini itu tidak dikhawatirkan di kalangan wanita saja, tapi sekarang laki-laki juga mulai khawatir ya Pak ya. Betul. Nah, coba misalkan 50 sampai umur 55 saja. 50 sampai 55. Nah, ini ada lumayan audiens 1.700.000 audiens. Kenapa kok nggak saya bablaskan sampai 65? Karena 65 itu jarang orang yang pakai Facebook. Seperti itu. 65 itu lebih mendekatkan kepada Sang Maha Kuasa gitu ya. Jadi jarang buka-buka Facebook, scroll ikan apalagi gitu. Dan kemudian kalau beli harus kemana, mungkin dia sudah bingung menggunakan e-banking. Kalau misalnya 55 it's fine lah, karena dia masih mungkin usia-usia masih hampir mendekati pensiun, kan rata-rata masih menggunakan mobile banking. Gitu. Nah, status relationship-nya kita bisa trace lagi, kita bisa persempit lagi supaya tidak terlalu besar. Misalkan ini, in relationship kan nggak mungkin kan, umur 50-55 itu pacaran itu kan nggak mungkin. Berarti kita langsung aja marry. Seperti itu. Ada 380. Nah ini kalau untuk ngetes awal, pakai yang sedikit dulu nggak masalah. Gitu ya, pakai sedikit dulu, kalau bener-bener firm, produknya istilahnya nggak diterima dengan banyak ini ya, banyak market yang bisa menerima, nanti dia akan bagus sendiri. Kemudian
di sini juga ada yang namanya objektif ya. Jadi iklan itu nanti by objektif itu bisa di ini ya. Bentar saya stop dulu. Nah, ini contoh adalah dashboard iklan yang ada. Jadi saya menggunakan third party ini mungkin bisa jadi ini saya ngomong di luar topik, tapi insya Allah masih masih bisa digadok-gadok nih lah. Ada opportunity sebetulnya. Kalau di ini ya ada AdSumo ini. AdSumo ini sebenarnya adalah dia mempreteli atau kalau di dunia IT itu ada API dari Facebook. API itu apa Pak sebenarnya? Saya lupa. Application apa itu Pak? API itu Pak. Programming interface atau apa kalau nggak salah? Iya Pak. Iya Pak. Ya apa gitu loh pokoknya API. API itu semacam kayak kode yang diizinkan untuk developer lain menggunakan kode tersebut seperti itu. Nah ini AdSumo ini sudah bekerjasama sama Facebook. Nah Facebook itu kan platform yang beda, platform sosial media. Nah ada pengembang ingin mengoprek salah satu fiturnya Facebook supaya bisa digunakan lebih enak. Seperti ini kan tampilannya enak daripada kayak gini nantinya. Contoh misalkan ini create ya. Create. Nah ini ya. Karena semoga loncat-loncatnya saya ini lebih membuat penasaran semua audiens. Ini kok kira-kira apa ini ya? Nah seperti itu. Karena tantangannya 2 jam harus praktek. Bismillah. Gitu ya. Nah di dalam Facebook itu sudah dipisah-pisahin. Manusianya mau ngapain aja. Jadi manusia yang cuman sering terpapar iklan. Saya sering menganalogikannya dengan logika dari kiri ke kanan itu iklannya tambah mahal. Di sini ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, awareness itu apa? Awareness itu adalah kalau mau secara definitif ya seperti ini. Show your ads to people who are most likely to remember them. Artinya hanya sekedar melihatkan iklan kita saja kepada audiensnya Facebook. Cukup dari situ. Apakah ada pembelian? Ya kalau dari segi objektif atau goalnya, ya nggak ada. Tapi kalau misalkan ada pembelian ya syukur. Tapi biasanya itu nggak pernah ada pembelian. Seperti itu. Kemudian di sini ada reach, hampir sama. Reach ya, ini hampir sama. Hampir sama dengan brand awareness. Nah, di sini mulai ada consideration. Consideration itu orang itu mulai mengambil satu keputusan. Keputusannya apa? Keputusan untuk ngeklik. Berarti dia menghadirkan traffic. Traffic itu macam-macam secara definitif. Kalau misalkan di jalan traffic berarti adalah lalu lintas jalan. Kalau di data adalah lalu lintas data. Kalau di networking itu ada TX, RX gitu ya. Ada transmit, ada receive. Saya masih hafal, soalnya saya punya sertifikat SCCNA. Ya, nggak sombong. Nah, itu ya. Jadi kemudian ada engagement. Engagement itu kira-kira orang yang suka nge-share, suka like, kemudian suka komen, seperti itu. Like, share, comment, and subscribe. Nah, kayaknya seperti itu. Ini adalah engagement. Nah, kemudian app install. Sering sekali paling jenengan kalau yang di dalam handphonenya hampir kayaknya mahasiswa apalagi dari 500 ini kayaknya hampir seluruhnya punya aplikasi Mobile Legends. Nah, ini rata-rata biasanya terpapar dengan iklan yang berkaitan dengan game. Karena platform sosial media atau platform beriklan itu ya, itu sudah bisa membaca cookies dari setiap device. Ini jangan macam-macam ini. Nah, seperti itu ya. Rata-rata terkena paparan iklan yang berupa app install. Sering kan ada game kemudian entah itu Game of Thrones atau apalah seperti itu. Dia nginstal. Nah, kemudian ada video view. Nah, ini biasanya untuk yang ngelihat-lihat video. Jadi Facebook bisa mencarikan orang yang suka ngeklik, orang yang suka komen, orang yang suka nginstal, orang yang suka video view, orang yang sering sekali mengisi data, dan orang yang suka DM-DM-an itu seperti Facebook itu bisa menyediakan. Tinggal produk kita diminati atau tidak. Itu. Nah,
Beralih ke conversion, nah ini sudah mulai beda lagi. Dari kiri ke kanan iklannya itu semakin mahal. Dari kalau misalkan kita ngasih duit 50.000 daily budgetnya, kita bisa menjangkau mungkin dalam tanda kutip adalah 10.000 orang, 100.000 orang mungkin itu ya. Saya nggak begitu nggak begitu nggak begitu detail untuk jumlahnya, nanti bisa dikorek-korek dibuka-buka sendiri. Kemudian taruhlah misalkan 100.000 dari kiri, consideration ini turun jadi 10.000, conversion ini turun menjadi 1.000 per 50.000 daily budget. Anggaran tiap hari Anda mampunya membayar Facebook itu 50.000, maka akan dibelanjakan sama Facebook kira-kira bisa menjangkau, nah, bahasanya seperti itu, menjangkau 100.000 orang kalau menggunakan brand awareness, 10.000 orang kalau misalkan menggunakan traffic sampai ke message ini, mulai consideration ini, dan mendapatkan 1.000 orang saja karena audiens semakin mengerucut. Ini bisa disebut dengan funneling audience, bahasanya seperti itu. Nah, semakin mengerucut. Bagi sisi penjual, maka akan kepinginnya ya, itu memberikan, bermain di conversion ini. Soalnya apa? Supaya cepat cuan. Seperti itu. Supaya cepat untung. Itu kan. Kita menyasar langsung orang yang suka beli. Kok bisa Facebook seperti itu? Itulah kekuatan data. Jadi pentingnya big data dipelajari. Mungkin di semester berapa Pak di di STMIK Asia itu mempelajari data mining? Sekitar semester 5-6. Semester 5-6. Nah, itulah data mining, kemudian artificial intelligence di situ semuanya didapatkan Facebook untuk memisahkan audiensnya. Seperti itu. Sakti toh, sakti. Nah, tinggal kita sekarang mau mainnya di seberapa. Dan yang terpenting kita tetap ikut kalau bermain di Facebook, di platform apapun. Saya tidak saya saat ini sekarang lagi menggeluti Facebook, jadi saya bukan mendewakan Facebook, tapi saya lebih fokus kepada Facebook. Orang lain menggunakan marketplace, silakan. Kalau misalkan itu hasil, silakan. Tidak menutup kemungkinan itu akan lebih baik dari saya. Seperti itu. Saat ini saya menggunakan ini. Jadi istilahnya bukan mengeluh-elukan, tapi karena saat ini saya menggeluti ini. Dan ini pun kalau dipelajari nggak habis-habis. Karena setiap hari polisinya itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, setiap pengiklan diwajibkan untuk mengindahkan aturan yang sudah ada di dalam Facebook. Artinya apa? Pemilik ekosistem tidak mau ekosistemnya hancur. Seperti itu tadi. Misalkan tak tunjukkan aja wes biar nggak bingung. Namanya ada ads policy. Facebook ads policy ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada kita, yaitu untuk apa iklan yang boleh jalan dan tidak boleh jalan di Facebook. Seperti itu. Ini setiap orang bisa mengaksesnya. Itu ya. Nah, iklan yang seperti apa yang boleh jalan? Contoh iklan yang tidak mengandung di antara yang boleh dilarang, yang dilarang Facebook. Nah, seperti ini, seperti sexual subjective content. Kemudian Facebook brand yang dulu saya pernah kena iklan, saya kena ban gara-gara apa? Logonya Facebook tak tampilkan di dalam videonya. Dan logonya bukan logo official, langsung kena ban. Iklannya berhenti padahal performanya bagus. Oh, itu kan karena saya nggak baca ini. Oh iya, baru saya chat di ininya, di sama CS-nya, diberikan Bapak videonya mengandung ini, maka sebaiknya diganti saja Pak. Kalau nggak mau diganti, ganti video logo kami dengan logo ini, seperti itu. Dikasih PNG-nya itu. Ini Instagramnya, ini Facebooknya, seperti itu. Itu official dari kami, seperti itu. Waduh, kok ribet teman ya? Saya nggak ribet, nggak mau ambil pusing, tak ganti iklannya saja. Seperti itu. Kemudian iklan itu mengalami masa review. Jadi ketika jenengan itu ngiklan itu nggak langsung dipublish sama Facebook, nggak, harus direview dulu. Bener nggak
yang diiklankan dengan yang ada di landing page atau di website itu sama. Kalau misalkan nggak lama, yo siap-siap di ban seperti itu. Kemudian ini ya macam-macam ya. Nanti salah satunya yang dilarang ini prohibited content, community standarnya ini seperti itu. Illegal product or service. Nah, produk ilegal itu maksudnya ya macam-macam produk ilegal. Termasuk juga di situ adalah produk palsu. Dulu kawan saya pernah jualan kompetitor lain, bukan kawan. Ya qadarullah di sebelah rumah ininya jualannya. Dia menjual dalam tanda kutip produk kulit gitu ya. Produk kulit yang di situ ada macam-macam kan. Produk kulit itu ada yang Montblanc, kemudian apalagi ada Jeep, ada Harley Davidson dan macam-macam. Itu dia jual. Kira-kira kalau misalkan dia jual seperti itu dipastikan palsu atau asli? Palsu atau asli, Pak? Kira-kira. Dia jualan produk kulit tas, waist bag, Jeep. Kira-kira asli atau bukan? Asli. Palsu, Pak. Itu pasti. Karena kenapa? Facebook sendiri melarang brand itu harus maksudnya gini. Facebook itu memperbolehkan iklan branded yang iklan itu brandnya sendiri. Nike yang iklan Nike sendiri. Kemudian Adidas sendiri. Sehingga kalau ada orang lain jualan Adidas walaupun dia itu adalah distributor, kemudian reseller dan lain-lain, itu dipastikan sama Facebook itu nggak boleh dijual. Seperti itu. Karena yang pertama tidak tahu keasliannya atau bukan walaupun itu adalah branded content, maka biasanya langsung di-ban. Seperti itu. Jangankan kemarin itu ya, soundtrack yang itu tadi mengandung copyright itu bisa di-ban iklannya. Jadi menurut saya nggak usah pakai sound lah kalau hanya untuk rungon-rungonan saja atau juga pembeli itu nggak mendengarkan melihat iklan kita kemudian manggut-manggut seperti itu enggak, cuman oh iya ini gambarnya ini 3 detik pertama pokoknya harus menyampaikan produknya apa, diklik selesai seperti itu ya. Dan macam-macam, rokok nggak boleh, obat-obatan meskipun cuma antimo itu nggak boleh dijual di Facebook. Unsafe supplement, misalkan misalkan orang yang kepingin dempal ber-six pack dengan waktu 5 menit misalkan seperti itu nggak boleh dijual. Weapon, ammunition, eksplosif nggak boleh dijual. Adult produk nggak boleh dijual, adult konten dan macam-macam ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan iklan kita itu mengandung kayak gini-ginian, ya otomatis biasanya langsung di-ban. Seperti itu. Ya, Facebook Ads Policy. Tuh. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwasanya banyak kok masih yang bisa dijual. Boleh nggak Pak kita jualan sambal? Oh, sangat boleh. Asalkan produknya itu aman. Aman itu apa? Ada PIRT-nya. Kalau perlu ada BPOM, ada halal MUI-nya. Itu sangat safe sekali, Facebook malah mendukung. Seperti itu. Nah, kemudian boleh nggak kita jualan kemarin saya itu jualan pacul lipat. Itu langsung di-ban ikan saya. Dianggap apa? Katanya itu senjata. Kan aneh. Terus pokoknya yang membuat Facebook itu tadi sedikit-sedikit menyerempet jangan dijual. Seperti itu. Ketok-ketok member koyok pisau lipat itu jangan di luar karena tadi melanggar yang namanya weapon tadi. Pisau lipat itu termasuk weapon. Jadi jangan coba-coba untuk jualan panahan. Kemudian jangan coba-coba untuk jualan gotri, peluru gotri itu jangan coba-coba, pasti di-ban. Seperti itu ya. Atau obat-obat yang belum BPOM seperti itu jangan coba-coba. Nah, kita langsung aja. Contoh kita masuk ke masuk ke traffic. Nah, traffic. Saya biasanya sih langsung conversion sih, conversion nggak apa-apa. Nah, ini jelas. Nah, ini ya. Ini dikatakan show your ads. Apa ini? Show your ads to people most likely to take valuable action, like making a purchase or adding payment info on your website, app, or in Messenger. Nah, ini yang saya pilih. Hasil kenapa?
Saya jelas, saya kepingin ada orang yang melakukan pembelian, walaupun bukan di Facebook loh ya. Pembeliannya itu adalah di toko online yang saya miliki, di website yang saya miliki, gitu ya. Kemudian saya biasanya berhentinya di sini. Kalau yang katalog sales ini saya belum mengeksplor lagi. Nah, kita langsung aja. Ini opsional dulu. Saya anggap ini continue aja ya. Kasih nama 1, 2, 3. Seperti ini. Ini sudah jam 10:14 Pak Junu. Nggak apa-apa ya. Gas ya. Gas. Ya. Nah, di sini adalah apa sih campaign? Campaign itu adalah goal dari objektif kita. Campaign itu goalnya. Kalau saya ibaratkan, ininya itu ya, saya Dart. Ini langsung aja dicari Google. Saya nggak sempat bikin ini, maklum. Nggak sempat apa namanya, nggak sempat dibikin materi yang ruwet-ruwet. Saya langsung biasanya ngelihatnya di sini. Nah, ini. Objektifnya itu apa? Objektif ini. Gambaran gede ini. Nah, ini. Gambaran gede ini. Ketinggal Pak Sunu? Kelihatan. Nah, ini gambar gede, ini objektif. Objektifnya kita apa? Nyasar yang nomor 20, 1 dan sebagainya. Nyasar yang warna merah, ini objektif. Goalnya itu apa? Kemudian, apa sih campaign, apa sih adset? Adset itu tariannya Pak. Teman-teman di sini adalah tariannya. Tarian itu apa? Tarian power. Misalkan adset itu saya katakan adalah detail targeting. Saya mau ke sini, saya mau ke warna merah ini, di tengah-tengah pas seperti ini, itu kita kira-kira yang harus saya butuhkan itu apa? Yang saya sasar itu apa? Nah, di sini mengandung orang yang mungkin yang saya sasar adalah orang yang suka lihat lihat majalah tanaman, orang yang suka mancing, orang yang suka berkebun, seperti itu. Kalau misalkan saya jualan produk berkebun, seperti itu. Kemudian ad itu adalah dartnya sendiri, anak panahnya. Jadi untuk ke sana, untuk mancep ke sini, saya butuh berapa? Nah, kaitannya sama ad itu biasanya saya sebut dengan kreatif. Kreatifnya apa? Boleh jadi setiap manusia itu terpapar dengan dengan iklan-iklan yang berbeda. Contoh, sama jualan seperti tadi itu gantungan kunci. Gantungan kunci itu iklannya mungkin diganti angle yang pertama mungkin anak kecil. Dengan segala kebutuhan yang ada, mungkin anak kecil itu gampang menghilangkan kunci, sehingga gantungan kunci ini menjadi solusi. Kemudian iklan yang kedua itu menggunakan orang besar, orang dewasa. Karena bapaknya mungkin sering pelupa, nah itu ya, maka alat ini menjadi sebuah solusi seperti itu. Produknya ini loh, Smart Key. Pernah saya jual tapi nggak laku, langsung saya matikan. Ya, Smart Key. Apa ya? Smart Key. Oh, Key Smart, sorry. Key Smart. Key Smart. Silakan kalau misalkan ada yang mau nyoba. Lah kayak gini nih produknya. Di Tokopedia cuman 15 ribuan. Laku dijual 80 ribu, 100 ribu itu laku. Ya. Nah ini ya. Ini menjadikan solusi. Solusi apa? Solusi bagi yang suka ngilang-ngilangkan kunci seperti itu. Nah, dari situ produk kita itu nanti akan iklannya itu nggak monoton. Sesuai dengan standarnya Facebook. Facebook itu adalah komunitas ya. Komunitas yang mempunyai ekosistem. Ekosistem itu apa? Orang yang suka bersosial dan berlama-lama di sosial media. Jadi Facebook juga menjaga cara dapat duit dari advertiser, tapi juga menjaga bagaimana caranya audiens itu nggak sering pergi. Kalau istilahnya di dalam dunia analitik itu adalah bounce rate. Dia ketika datang itu benar-benar baca, benar-benar asik-asikan berjam-jam di sana. Bahkan meluangkan banyak waktunya di sosial media. Tipe-tipe audiens orang-orang yang tipe mager itu loh, seperti itu. Nah itu, sehingga iklannya itu harus variatif. Kalau misalkan iklannya itu nggak bagus, maka secara nggak langsung
iklannya itu nanti akan menjadi mahal. Seperti itu. Itu katanya si Facebook. Nah ini kalau misalkan di continue kayak gini nanti. Ini adalah dashboard iklan di Facebook. Ya, namanya Ads Manager. Tuh. Oke. Nanti silakan ya. Ini tipe bertanya gimana Pak Sunu? Saya juga nggak tahu. Tipe pertanyaan nanti di terakhir aja, mungkin ada waktu 10-15 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Sementara ini masih saya resume semuanya. Oke, di resume aja Pak Sunu. Oke ya. Kemudian di sini langsung aja, karena saya mentargetkan conversion, ini Facebook itu, ini baru ini, kan? Baru lagi. Dulu cuma ada auction ini. Auction itu adalah apa? Lelang. Jadi setiap pengiklan di Facebook itu, dia itu lelang dengan kompetitor yang lain. Dengan sesama advertiser. Wah ini serunya. Permasalahannya, lelangnya itu nggak tahu. Artinya apa? Lelangnya itu bisa jadi ada dimenangkan yang lelang tertinggi atau lelang terendah. Ada yang sudah mematikan lelang, ada yang suka itu kita nggak tahu. Nah inilah lucunya. Makanya ada nggak tahu di dalam algoritma pernah ini Pak pernah dengar algoritma multi armed bandit Pak? Belum. Nah, multi armed bandit itu seperti ini. Multi armed bandit. Nah ini. Nah, seperti ini. Diibaratkan sebagai orang yang mainan di kasino itu loh Pak, yang apa namanya apa ngene iki jenenge? Yang dijeglek kemudian celing ya seperti itu loh. Nah ini. Seperti ini. Nah, ini adalah algoritma yang salah satunya digunakan oleh Facebook. Secara saya nggak tahu sih dalamnya seperti apa, tapi beberapa masta itu mengatakan seperti ini. Nah, ketika kita membidding atau kita mentargetkan sesuatu itu dengan dengan budget tertentu, maka kita itu berkompetisi dengan yang lain. Boleh jadi ketika kita mentarget, anggaplah angka 777 ini itu adalah anggaplah koin yang kita masukkan itu adalah budget yang kita keluarkan. Kalau saat ini kita dimasukkan angka 50.000 di dalam satu kali koin ini ya, dijelek gitu ya, maksudnya ditarik, di tuasnya yang ditarik, maka boleh jadi saat itu kita menang. Dan kompetitor yang lain kalah. Dan ada kompetitor lagi yang menang. Boleh jadi seperti itu. Itu adalah multi armed bandit. Secara umum itu nggak tahu Facebook memberitakan atau tidak, tapi saya di beberapa masa-masa yang entah luar negeri atau ini, saya pernah dengar Facebook menggunakan itu. Nah, itulah disebut dengan auction, lelang. Detailnya kayak apa? Kita nggak tahu. Yang penting kita apa? Kita bisa mengontrol apa yang kita bisa. Yang bisa kita kontrol apa? Budget, bisa. Kemudian produk kita kontrol, secara produksi bisa. Urusannya Facebook, itu biar rumah tangganya Facebook, kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah terlalu memusingkan apa sih Facebook menggunakan multi armed bandit dan apa-apa, kita nggak tahu, nggak usah ngurusin itu, seperti itu. Kemudian ada reach and frequency, ini baru saya buka pagi ini ngajarin semuanya teman-teman di sini, reach and frequency. Dan terkadang setiap ad account atau business manager itu tidak menyeluruh update-nya. Nah ini ya, jadi konsekuensinya kalau di digital marketing itu belajarnya itu terus. Orang terus mandek seperti itu. Jadi kuliahnya terus. Dan sampai saat ini saya merasa bodoh terus. Pokoknya ono sing disenoni seperti itu ya. Nah, saya biasanya tetap memilih auction saja karena saya nggak tahu terlalu detail mengenai ini. Kemudian campaign spending limit ini biasanya saya nolkan. Nggak usah saya limit karena kenapa kalau iklannya sudah jalan itu nanti dia bisa ngatur-ngatur sendiri budgetnya. Kemudian di sini ada campaign budget optimization. Biasanya saya on-kan. Karena kenapa? Ya ini adalah kita mau mentargetkan sesuatu dari yang kita sasar, dari goal kita. Saya biasanya menggunakan daily budget itu kalau nggak di angka 50.000 untuk satu ini ya, untuk campaign yang satu adset itu di lowest cost ya. Lowest cost itu istilahnya bid strategi. Karena tadi lelang auction, di sini ada bid itu penawaran ya, penawaran.
Misalkan lelang di angka berapa, nah, seperti itu. Nah, Facebook memberikan beberapa tipe pelelangan. Yang lowest cost itu, biar tambah pusing, tak ginikan aja, Facebook bidding comparison. Ini saya sempat summary-kan, bidding comparison. Nah ini, saya sempat summary-kan. Yang lowest cost atau auto, misal daily budgetnya itu 100.000, jika kita pakai opsi ini, maka Facebook akan membelanjakan dana tersebut sampai habis. Nggak peduli kita dapat goal kita atau enggak. Nah itu, nggak enaknya. Ini penjelasannya ya. Kemudian nanti semua disarankan ke pro-nya, itu targeting itu yang ngatur itu FB. Kalau untuk bagi pemula saya sarankan ini. Kemudian menghabiskan seluruh daily budget. Jadi misalkan di setting 100.000 ya entek wis 100.000, gak ngerti ono hasilnya apa gak ngerti wis. Mulai masuk lelang dari bawah ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian kontranya itu tidak bisa dikontrol. Kemudian sangat besar risiko untuk boncos. Seperti boncos itu ya nggak untung. Nah, ini ada lelang-lelang yang penawaran yang kita bisa kontrol. Yaitu menggunakan ini ya, cost cap, bid cap, sama target cost. Nah, target cost ini juga sudah mau dihapus sama Facebook. Jadi modalnya itu kita itu berhasil terus sama Facebook itu. Misal daily budgetnya itu 100.000 dan bid di angka 10.000. Jadi kita ngebid di angka 10.000. Jadi misalkan gampangnya gini, Facebook akan memberikan iklannya kepada audiens yang dia punya di angka 10.000, nge-reach orang mungkin sebanyak 100 orang, kita itu bidnya itu 10.000. Jadi setiap kali kita dapat orang itu kita dihargai 10.000 sama Facebook. Seperti itu. Nah, kalau gampangnya gini, iklan kita 10.000, kemudian jualan produknya itu 100.000, kemudian untuk kulaannya cuma 40.000. Jadi kita cuma mengeluarkan 50.000, yang 10.000 untuk iklan, yang 40.000 itu untuk jualan kulaan barang, sedangkan yang 50.000 itu untung kita. Gampangannya itu seperti itu. Tapi ya nggak gampang kalau nggak nyoba. Seperti itu. Kemudian ini penjelasannya pro-nya itu efektif ketika memulai bid dari bawah ke atas. Ini hampir sama-sama lowest cost tapi masih bisa dikontrol. Kemudian ketidakuntungannya, tidak semua budget dibelanjakan sama Facebook. Nah, saya sih biasanya menggunakan bid cap ini. Karena yang pertama, kalau bid cap ini gambarnya ya, ini dari Facebook sendiri saya capture. Jadi cost cap, bid cap, sama target cost. Dan ini sudah mau dihapus. Kayaknya hampir habis ini cuma tinggal ini toh. Cuma tinggal 3 toh cara penawaran di Facebook. Nah, seperti itu. Permisalannya seperti ini. Ada daily budget 100.000. Anda ngebid dengan angka 10.000 per result. Facebook akan memasuki lelang dari bawah sampai maksimal 10.000. Karena tadi bidnya di 10.000. Kemudian maka dia akan memasuki lelang di 22.000, 5.000 dan seterusnya sampai berhenti di angka 10.000. Karena itu adalah permintaan advertiser atau pengiklan. Seringkali kita tidak mendapatkan traffic atau budget atau tidak terspend dengan budget kita tidak terbelanjakan dengan strategi ini karena Facebook tidak menemui angka yang masuk. Ya, angka yang masuk dengan kriteria advertiser tersebut. Audiens yang maksimal harganya adalah 10.000 per result. Resultnya apa? Resultnya ya kita kepingin dapat orang yang beli order mengisi form maksud saya. Kemudian ada orang yang WA, ada orang yang messenger seperti itu. Nah, dari bisnis tersebut kita dapat hitung-hitungan. Ada border untuk kita itu beriklan itu di angka berapa. Kalau mampunya budgetnya 100.000, maka ya 100.000 aja. Nah, nanti kita pecah-pecah, bidnya itu berapa. Kalau misalkan bidnya itu 10.000, maka kita akan bisa mengatur targeting audiensnya sebanyak 10 ad set. Ad set itu apa? Agak detail nanti, ini sudah setengah jam lagi. Kalau mau ya, yaitu tadi saya menawarkan jadi freelancer, nanti saya kasihkan formnya kepada jenengan semua. Kalau secara tanya-tanya nanti bisa menjawab, ya monggo silakan. Saya lanjutkan aja dulu. Target cost, misal daily budgetnya adalah 100.000.
Bidnya itu 10.000 per result. Facebook tidak akan memasuki lelang dari bawah. Facebook hanya akan memasuk lelang kisaran harga 10.000, bisa jadi 8.000, bisa jadi 9.000, bisa jadi 10.000, bisa jadi 11.000, bisa jadi 12.000. Tipis-tipis antara 11 sampai 12 seperti itu. Kemudian pro-nya itu konsisten bid, konsisten hasil, mendapatkan konversi. Konversi ini dalam tanda kutip adalah istilah dari traffic, dari orang yang cuman lihat mampir ke toko kita, mampir ke landing page kita, sampai orang itu tadi melakukan transaksi. Itu namanya konversi. Ya. Sebanyak-banyaknya di angka bid tersebut. Tidak mau bilang paling bawah ini kontranya, kemudian tidak semua terjadi amount spend atau tidak semuanya terbelanjakan. Agak susah memahami kalau misalkan tidak langsung praktek, tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Nah, kemudian di sini ada bid cap ya, saya coba di bid cap atau misalkan kita low cost aja lah, gampang-gampangnya biarkan kita anggap saja kita itu nggak tahu sama sekali ya, nggak tahu sama sekali mengenai bidding di Facebook. 50.000 kita sudah bisa masuk ke adset. Nah, adset ini seperti yang saya katakan tadi adalah perhitungan untuk detail targeting. Kita mentargetkan ke apa? Misalkan kita mentargetkan orang yang contoh ini ya. Ini adset name. Ini saya tadi ngawur 1 2 3 gitu ya. Nah, di sini Facebook itu mempunyai pixel. Pixel itu apa? Untuk mengukur performa iklan. Ditaruh di mana? Ditaruh di dalam website kita. Dengar-dengar Facebook habis ini sudah menghapus pixel. Pixel sudah diganti plugin. Alhamdulillah di tempat saya ini dari dulu menggunakan platform WordPress sebagai penunjang untuk toko online-nya. Jadi untuk websitenya sudah nggak ngoding-ngoding pakai PHP lagi, kesuwen gitu ya, pakai WordPress. Dengar-dengar sih Facebook mengeluarkan plugin untuk versi WordPress-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan jadi freelancer di tempat saya, insya Allah banyak ilmu yang dipelajari. Insya Allah. Kemudian, nah di sini targetnya kapan? Misalkan kita memulai hari ini gitu ya. Tapi saya, karena tadi katanya Facebook kan ada review ya, setiap kali ngiklan ya. Maka biasanya tak mulai hari besoknya di jam 1. Jam 1.00 AM. Kenapa kok jam segini? Facebook ini adalah mesin, robot, pokoknya seperti itu. Gitu. Dia mempunyai algoritma. Sehingga kalau misalkan kita itu menggunakan algoritma yang dia punya, maka dia juga harus punya kesempatan untuk mencari algoritma apa yang tepat dari permintaannya advertiser. Nah, advertiser di dunia ini buahnya nggak cuma ada. Nah, karena itulah biasanya saya mulai di dini hari. Kenapa dini hari? Ini ada Jakarta Time ya, karena targeting saya lokal. Kenapa dini hari? Supaya apa? Ada waktu untuk mencari audiens yang tepat. Contohnya seperti ini. Walaupun tidak memungkinkan bahwa saya jam 1 malam itu, jam 1 dini hari itu nggak ada orang yang beli, tapi saya nggak memikirkan itu. Yang lebih saya pikirkan adalah habitnya manusia di Indonesia itu banknya rata-rata jam 4 sampai ya mulai bangun loh ya jam 4 pagi. Sehingga apa? Ketika dia ini cuman by experience. Boleh jadi kalau misalkan pemikiran saya ini salah, silahkan. Experience Anda yang mengatakan. Pengalaman Anda yang mengatakan. Nah, kalau sudah jam 1 berarti kan dia sudah mulai muter-muter dulu tuh robotnya. Nah, kalau sudah muter-muter dulu, maka dipastikan jam 6 itu sudah ketika orang melek, buka Facebook gitu ya. Sekarang kan orang melek itu rata-rata sudah nggak berdoa lagi, tapi cari handphone. Seperti itu. Nah, ketika cari handphonenya itu nemu Facebook, lah terpaparlah iklan kita. Ada kemungkinan, probability untuk iklan kita itu diklik sama orang tersebut. Itu analoginya. Dan ini by experience, bukan istilahnya apakah ini baku, nggak ada yang baku. Patternnya pun nggak ada. Seperti itu. Nah ini tadi AdSumo ini bukan promosi ya, tapi artinya ini adalah tools yang membantu. Ini adalah dia menggunakan API-nya Facebook di sisi targeting. Ini ya. Nah ini contoh saya membiasakan di Indonesia. Kenapa Indonesia? Mohon maaf di sini kalau misalkan nanti ada, saya nggak bermaksud rasis, tapi ada beberapa kurir itu menyarankan
Papua itu banyak di lockdown. Nah, biasanya kalau sudah ada isu seperti itu, gampang aja. Saya targetkan Indonesia, kemudian exclude Papua. Exclude Papua. Supaya apa? Iklannya nggak nyasar ke Papua. Seperti itu. Awalnya 150 juta kan, kalau sudah di-exclude nanti jadinya berapa? Jadinya muter-muter. Jadinya adalah tetap 150 juta ya padahal sudah di-exclude. Nah, mungkin orang Papua sudah nggak banyak yang pakai Facebook. Mungkin. Nah, ini ya. Age-nya seperti tadi saya pakai yang 25. Contoh ya. Kita menargetkan umur 25 ke 40. Ke 40. 2 jam sudah ngambil nggak kerasa ini. Nah itu ya, all gendernya saya biasanya nggak main all, sesuaikan dengan targeting audiensnya saja. Misalkan saat ini kita mau jualan hijab, ya jualan di angka di gender yang women seperti itu. Maka dia nanti akan mengerucut lagi dari yang all itu 32 juta, dari 75 juta kembali ke 32 juta. Bacanya itu seperti ini. Ini adalah potential reach, gitu ya, potential reach. Ya, nah kemudian ini detail on targeting. Misalkan apa? Contoh kita jualan jilbab tadi. Jilbab itu orang yang apa? Misalkan hijab, interestnya apa? Hijab. Seperti itu. Hijab. Interestnya di sini. Nah ini ada berapa orang nih? Biasanya tambah nyempit lagi. Oh ternyata masih banyak juga. Hijab. Kemudian ada. Biasanya saya targetkan artis juga. Artis hijab-hijab itu Siren, ada nggak ini? Siren Sungkar lah, ini ono ini, nah, masuk ini. Siren Sungkar, 30 juta, wes tak target no Siren Sungkar doa ya wes. Tuh masih 32 juta, banyak juga ya orang-orang 25-40 perempuan suka Siren Sungkar. Atau gini aja, paling enak itu Siren Sungkar, kemudian kita nero itu istilahnya irisan ya. Irisan itu diiris, jadi orang yang suka Siren Sungkar karena hijabnya gitu. Ini pendekatan secara ini ya, secara sosial. Kemudian di nero, apa sih nero? Ini nero audience. Enak kan sudah dijelaskan sama Facebook kan. Nero itu ya tengah-tengah ini. Nero orang yang suka online shop. Online shopping. Lebih kecil lagi. Ya, 11 juta. Kemudian, ini sudah dinero ya. Saya biasanya nge-exclude. Nge-exclude yang apa? Nge-exclude manusia-manusia yang pakai koneksi lemot. Nah, ini koneksi lemot itu apa? 2G. Nah, Facebook akses 2G. Kemudian 3G pun biasanya saya masih exclude. Nah, itu. Nah, oke ya. Nah, ini ada 10 juta orang, lebih sempit lagi kan. Nah, itu kita bisa nge-trace juga di apa namanya? Nanti ini kan masih ini ya, masih semuanya masih apa terlalu rough gitu, kasar. Ini DTA ini show more option, detail targetingnya kepada manual placement. Nah, biasanya di sini. Nah, disinilah kenapa alasannya kok tampilnya di Instagram juga. Saya biasanya pakai ini aja 2, wes. Device-nya, wes. Soalnya terlalu apa namanya sekarang banyak yang pakai mobile, kesuwen wes, nggawe ini aja, mobile aja, desktop gak usah. Tuh, berkurang apa enggak? Tuh, sudah. Memang kan bener kan? Kebanyakan rata-rata pakai mobile. Nah, ini saya buang seperti itu. Nah, saya pakai yang Instagram feed. Ini by experience sekali lagi, nggak ada bakunya. Silakan Anda coba diramesi CWDW. Ya. Kemudian marketplace nggak usah, ini nggak usah.
Instagram Explore nggak apa-apa, Messenger nggak usah, Story dua-duanya ya, InStream nggak usah, Search nggak usah. Nah, artikel nggak usah. Oke. Nah, oke. Mau masih 10 juta aja, terus nggak apa-apa lah, biarin nanti bisa diudak-udak lagi. Kemudian saya next, nah inilah kaitannya sama ads kreatif. Ads kreatif itu ya kontennya tadi, pelurunya tadi, anak panahnya tadi. Nah itu ya, itu kaitannya apa? Kaitannya misalkan sering sekali kan kita ngelihat ini, nang Facebook wis, kita cari-cari iklan sekarang. Kita cari-cari iklan. Nah, iklannya tipenya kayak gini. Apa something wrong? Apa something wrong? Oke. Wah, ini banyak iklan cupang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau placementnya di kanan. Apa tadi? Right column ya. Ini saya tutup aja. Di right column mana tadi? Right column itu tadi. Karena saya tidak menggunakan desktop, menggunakan mobile. Nah, ini adalah contoh iklan. Ini kira-kira di bisnis itu masuk ke app install. Jadi objektifnya app install karena ada sign up ini. Kan berarti kan dia ngiklan atau bagaimana ngiklannya itu untuk install TikTok for Business. Nah, tak jelasin dulu anatominya. Anatomi iklan di sini namanya adalah TikTok for Business, ini adalah nama page, nama tokonya juga boleh, terserah wis. Page ini yang mengidentifikasi produk kita. Selama ada sponsored ini ya, sponsored ini adalah dia itu berarti dia beriklan. Ya, dia beriklan. Nah, di sini kepides. Wah, ini kayaknya yang refresh tadi nggak muncul lagi. Nggak apa wis. Di scroll lagi. Nah, di sini contoh lah wis. Ganti ini white spoon ya. Nggak tahu saya jualan apa ini. You cannot control sini bla 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 sampai Simor dan lain-lain. Nah, anatominya seperti ini. Ini nama page-nya White Spoon. Sponsor berarti dia adalah berbayar atau iklan seperti itu. Cannot sampai ke ini ads copy atau ads copywriting, ya. Nah, di sini ada kalau yang pakai copywriting. Kalau memakai video adalah video copy. Biasanya di sini ada, nah ini ada learn more, itu adalah call to action atau disebut dengan CTA, singkatannya gitu. Nah, contohnya, kok cupang tok gitu. Nah ini contohnya ini. Dermovit, nah, ini produknya Mas Yoyo ini. Mas Yoyo yang Sultan Ads itu ya. Nah ini guru core of the core Facebooknya di Indonesia karena dia spend harinya itu 1 miliar. Jadi budgetnya di Facebook itu 1 miliar sehari. Nah ini ya, ini adalah ads copy-nya kayak gini. Ads copy-nya. Nah ini adalah video copy. Nah ini ada bisa learn more, bisa kontak us, bisa sign up, bisa shop now, bisa macam-macam. Tentukannya di mana? Di ads. Nah itu ya. Nah ini page yang kita juga dikira apa? Oke, balik meneh. Semoga tambah puyeng ya. Jadi nanti pertanyaannya tambah geluam, biar tambah gak roh, pokoknya nggak praktek, saya syukurin. Silahkan aja kalau misalkan mau belajar ke sini, monggo nanti bikin janjian sama sama saya gitu. Tapi janjinya harus praktek dan praktek itu sampai hasil. Kalau enggak nanti tak tarikin duit. Tuh. Nah, oke ya. Di sini Facebook Ads-nya macam-macam, terserah. Saya awur aja wis biar cepat waktunya.
single image. Nah ini ya, review ini masih error biasa karena belum ada kontennya. Misalkan kita mau mengiklan dengan video, video apa ya? Videonya itu sarannya itu yang kurang dari 15 detik seperti itu. Nah ini langsung media. Dan dashboardnya Facebook sekarang tambah lama tambah berat, jadi koneksinya harus stabil banget. Ya, misalkan saya pakai image tuh, atau image gitu. Image ini lah, contoh loh ya, jangan dianggap serius. Totalan apa mbuh kak Royin pokoknya. Itu ya. Contoh saya pakai image ini. Prakteknya, nah kayak gini. Nah misalkan kita, ini dari gambar ini ya, semakin space gitu. Nah, kita misalkan ada yang ini kan, display URL. Nah ini contoh misalkan kita add copy-nya tadi apa? Udah nggak zaman misalkan, udah nggak zaman. Kerja nggak punya kantor, ekspresikan kreasimu bersama working space kami, misalnya gitu, space kami seperti itu ya. Di Malang kan juga banyak working space tuh, yang di dekat apa namanya ada Seven Chicken itu kan juga ada working space-nya. Nah ini misalkan saya mau jualan service working space gitu ya. Headline-nya apa? Misalkan headline-nya misalkan 24 jam nonstop. Nonstop. Misalkan cukup beli satu menu makanan. Nah, gini. Misalkan ini, misalkan stmikasia.ac.id misalkan gitu. id slash WS misalnya itu working space ya atau gitu. Nah dari sini nantinya call to action-nya apa? Misalkan learn more bisa, atau kontak us bisa, seperti itu. Nah tinggal nanti ketika di landing page ini itu dia mengarahnya kemana? Misalkan di ininya Asia, apa ya? Monoga ini websitenya tak inspek semua belum HTTPS ini, soalnya sekarang wajib pakai HTTPS. STMIC Asia, boom FTD STMIC Asia. Nah ini situasi ini. Nah ini nanti mengarah ke website apa ini sebagai landing page, berarti Asia ACID nih. Ini contoh ya, sekali lagi teman-teman jangan dimasukkan hati dan juga jangan dimasukkan perasaan.
dan juga jangan dijadikan apa namanya acuan. Ini adalah contoh. Nah, kontak kasih nanti ketika diklik website ini, iklan ini nanti ketika diklik, ini yang muncul di newsfeed, muncul di Instagram, ini muncul yang di story. Itu nanti dia akan jadi iklan seperti itu. Asia ACID, cukup beli satu menu makanan, kontak us, klik, kemudian nanti dia langsung lari ke sini. Nah, traffic yang dihasilkan ke sini itu namanya traffic dari sosial media. Seperti itu. Ini Institut Asia ini sudah ada Google Analytics-nya atau belum, Pak? Pak Sunu? Ya, halo? Institut Asia ini websitenya sudah ada Google Analytics-nya atau belum? Ini teman-teman dari tim headset yang pegang, Pak. Oh gitu ya? Iya. Lebih baik dikasih measurement tool, kayaknya ini juga belum ada apa namanya pixelnya. Nanti buat retargeting biar gampang, Pak. Kayak seperti saya ini nanti ketika ngelihat ini, nanti kena target iklannya Institut Asia terus. Enaknya gitu. Nantilah gampang lah ngobrol-ngobrol di belakang, Pak ya. Oke. Nonton ya. Jadi itu, teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita, sehingga 10 menit ini saya mohon Pak Sunu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan juga kalau saya ada salah katanya, salah apanya, karena saya juga manusia, sebelum ini saya sampaikan permasalahan saya dulu, supaya nanti biar lebih enak. Monggo silakan tanya jawabnya. Oke, terima kasih Mas Danang atas materinya, luar biasa sekali ya. Oke, dan terima kasih semua juga teman-teman sahabat mahasiswa yang sampai jam 11 kurang 10 menit ini masih ada sekitar 697 yang masih bergabung ya kan. Ada beberapa pertanyaan Mas Danang ya, pertanyaan ringan, ada yang pertanyaan berat ya kan. Oke, kurang lebih banyak sekali sebenarnya, tetapi tidak mungkin dengan waktu 10 menit akan tercover semuanya. Saya akan coba untuk menggabungkan dari beberapa pertanyaan dulu saja. Oke, yang pertanyaan pertama itu dari yang ringan-ringan dulu, itu dari Mas Dimas tentang arti dari sebuah closing dalam digital marketing. Ya kan? Ya. Oke. Itu yang pertama, terus kemudian yang kedua. Bisa diulangi Pak, mohon maaf, kurang gede. Arti dari closing digital marketing, itu dari pertanyaan teman kita, Dimas. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bisa nggak jasa itu juga diiklankan lewat Facebook Ads? Ya, mungkin dua dulu aja, ini yang agak ringan-ringan dulu. Oke, jadi closing itu sebetulnya dari ini ya, dari berbagai macam istilah marketing itu diistilahkan dengan orang itu jadi beli apa enggak. Nah, kalau di teman-teman properti mungkin orang itu jadi beli rumah kita apa enggak. Kemudian kalau misalnya di transaksi orang itu jadi apa namanya membeli produk kita atau enggak. Nah, seperti itu istilah secara digital marketing. Ini hampir sama sih. Jadi nggak ada yang di. Kemudian tadi Pak yang kedua? Yang kedua tadi Pak adalah jasa ya. Jasa. Ya. Apakah produk jasa bisa diiklankan juga lewat Facebook Ads? Ya. Saya jawab bisa, dan saya ada experience-nya, ada buktinya, ada proven-nya. Alhamdulillah. Iklan 3 juta, omset 200 juta. Nah, itu apa? Saya pernah dimintain tolong oleh kawan saya, rekanan saya. Dia itu adalah seorang kontraktor di bidang jasa bangunan rumah, gedung, dan sebagainya. Dia statusnya sudah PT, bukan CV lagi. Dia waktu itu beriklan. Saya selalunya kalau ini singkat cerita, dia beriklan 3 juta, maksudnya habis selama 1 bulan itu 3 juta ya. Itu mendapatkan close 3 sekian, kalau nggak salah 45 order. Dari sekian order itu tadi ada yang deal, ada yang closing 1, yaitu nilainya 200 juta rupiah. Seperti itu. Jadi jawabannya bisa. Cuman secara umum angle-nya itu mulai dari videonya, edge copy-nya, audiensnya, itu kita bener-bener nggak tahu. Jadi makanya hari ini kita nyoba ini nggak dapat, hari ini kita coba ini nggak dapat. Termasuk juga lokasi yang disasar, seperti itu. Saya jawab bisa, insya Allah.
Oke, itu tadi Mas Danan. Kemudian yang dua lagi ini juga mungkin masih ringan-ringan juga. Itu kalau kita beriklan di Facebook Ad lewat mobile, apakah sama cara berikannya? Nah ini masih mungkin pertanyaan masih mengambang, maksudnya. Ya kan, oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah kalau kita mau mengiklan, ya, kira-kira itu mengiklan di Facebook Ad, itu modalnya berapa? Nah, itu pertanyaannya. Ini modalnya berapa itu sangat kecil bisa, besar bisa nih kelihatannya seperti itu. Kemarin Mas Dana bilang kalau dapat ikan paus ya harus umpannya ikan teri kan, itu apakah bisa? Kayaknya Pak Sunu ini sudah pinter. Oh enggak, silakan Mas Dana. Jadi gini, kalau untuk yang tadi saya jawab yang modal dulu ya. Yang modal itu kalau saya boleh ngomong itu sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan usaha yang rendah. Kalau dibahasakan sama Pak Sunu tadi yang pernah saya katakan, jangan sampai kita mancing ikan paus itu pancingnya, umpannya itu pakai ikan teri. Jangan sampai. Dan itu apapun, sepertinya sih seperti itu. Kecuali kita benar-benar mengandalkan keberuntungan. Nah, permasalahannya kan ya kita itu mau makan itu nggak kita batin, kemudian makanan kita itu kita download gitu kan nggak juga kan. Ya kita harus bergerak, kita harus cari, kemudian kalau misalkan kita bikin Indomie saja, kita itu harus berangkat ke dapur seperti itu. Ya, menurut saya sih kalau daily budget per campaign biasanya sih untuk targeting Indonesia loh ya, 30.000 sampai 50.000 itu untuk bisa dikatakan untuk budget testing pertama boleh. Seperti itu. Dan sediakan mungkin sekitar 3 sampai 5 juta lah untuk di bulan-bulan awal untuk mendapatkan minim produk dulu. Seperti itu. Kemudian berangkat pertanyaan selanjutnya apa Pak tadi Pak? Berikan lewat mobile. Oh ya, berikan lewat mobile. Bisa. Cuman kurang detail. Di mobile itu kita nggak bisa. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri itu menggunakan beberapa tool tambahan atau third party. Seperti kayak Edsumo tadi, kemudian ada yang lain-lain lagi juga, seperti kayak Sultan Edge dan lain-lain, itu yang benar-benar membantu pekerjaan. Nah kalau misalkan kita menggunakan mobile yang kayak gini, kemudian kita utek-utek kayak gini, kan terlalu lama. Dan tools itu tidak akan load di mobile. Seperti itu. Itu mungkin, monggo Pak, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, ini dari teman kita Reza ya. Ini seringkali mungkin pada saat kita belanja, ternyata barang telah nyampe, itu tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini kira-kira kalau kita sebagai pelaku bisnis, apa yang harus dilakukan terhadap komplain barang dari customer tadi? Ya, jadi pertanyaannya kita harus tracing nih. Nah, misalkan kalau tadi saya bilang di awal-awal ya, tadi produk itu, ini kan bisnis. Jadi kita harus melihat siapa dulu yang melakukan. Iklan tugasnya siapa? Pengiklan. Kemudian yang follow up customer siapa? CS. Kemudian produk ini yang menghandle siapa? Fulfillment. Seperti itu, atau shipper. Dari mana yang salah? Kalau dari iklannya sudah benar, sampai ke produk, sampai ke dia sudah order itu ya, dari order yang dalam tanda kutip itu adalah order yang barang itu tadi, setelah di follow up sama CS, bener Bu ya, ini contoh ya bahasa CS-nya, ini Bu ya, ini Pak ya, ini Kak ya, ini adalah produknya, alamatnya sudah benar, dikirim seperti itu. Nah, tidak sesuai itu sesuai apa? Kalau tidak sesuainya itu barangnya pecah belah, kemudian diterima itu adalah kondisinya rusak, boleh jadi refund itu paling mudah. Kalau tidak sesuai kemudian dia aneh-aneh, yang terkadang juga customer seperti itu. Jadi kita nggak menyalahkan dari sisi kita juga, kita kalau salah ya dikembalikan seperti itu. Nah kalau misalkan contoh yang kasus di teman saya itu ya jualan sandal, itu dikirim kanan semua. Itu kesalahan dari siapa? Dari shippernya. Berarti tetap di pihak kita. Kita backup seperti itu. Misalnya kita ganti, kita kirim lagi atau kita refund seperti itu. Tapi sepengamanan saya angka tersebut biasalah, istilahnya miss itu kira-kira angkanya mungkin sekitar 10%-an itu
Itu pun sedikit sekali. Bisa gitu. Betul, Mbak. Oke, Mas Danang. Berikutnya ini pertanyaan yang bagus ya. Ini penuh dengan challenge ya. Ini kalau kita sebagai mahasiswa, kira-kira kalau kita mau bermain bisnis online shop, yang cocok itu produk apa? Ini pertanyaannya. Yang cocok itu dijual. Ya, kalau saya sebetulnya sih bukan sayangi produknya, tapi sayangi profitnya. Profitnya itu apa? Artinya produknya itu pokoknya yang laku dijual. Sepengalaman Anda saja dulu. Jangan semuanya saat ini butuh apa? Contoh misalkan tadi, dari unsur mulai isi, unik, wow, sampai best price, itu yang kira-kira di kepala Anda itu apa? Jadi nggak usah susah-susah dulu. Tapi tetap menggunakan kaidah Facebook Ads Policy. Jadi jangan sampai pakai isi sampai ke best price tadi, kita jualan misalkan senjata api, itu jangan. Tapi melihat potensi apa yang kira-kira kita bisa jual ya. Contoh misalkan mahasiswa jualan apa tadi produk misalkan ini tools untuk mohon maaf ini sekarang kan mungkin ada waktu masanya SPMB gitu ya, itu jualan kiat-kiat masuk PTN negeri, nah misalkan seperti itu boleh kan Ibu? Boleh seperti itu. Jangan bikin e-course atau apa, itu bisa seperti itu, tinggal nanti ada yang beli atau tidak, nah kan gitu kan. Permasalahannya itu apa? Kita nanti jualan produknya murah, nggak ada yang beli. Yang mahal, nggak ada yang beli juga. Waduh, ya tambah. Ya kita kan nggak jadi menyaingi profitnya, tapi menyaingi produknya. Jadi prinsip saya, kalau produk ini kita split test itu mencoba beberapa produk. Produknya dari 1 sampai mungkin kita bisa ngetes dalam 30 hari satu produk, satu sehingga ada 30 produk. Nah, produknya nggak laku, ya wis cari yang lain. Seperti itu. Itu simpelnya. Monggo, yang lain? Oke, berikutnya kalau ini lebih definitif ya. Artinya pada saat e-commerce sudah keluar, artinya sudah membooming, apakah IG dan FB akan tetap bisa bertahan untuk di online shop? Ini pertanyaannya. Kalau dibandingkan dengan e-commerce itu sendiri. Ya, jadi kalau saya berpikir by experience lagi, e-commerce mungkin saya lebih kerucutkan lagi, itu adalah marketplace, itu ada audiensnya. Sedangkan Facebook juga ada audiensnya. Terserah itu keduanya itu beririsan atau bertemu, itu bukan urusan kita. Gampangannya gini, e-commerce itu mempunyai platform marketplace itu, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, itu punya market sendiri. Seperti itu. Sedangkan Facebook juga ada audiens sendiri. Tinggal produk, lagi-lagi kita sayangi profitnya, jangan sampai kita menyayangi produknya. Kalau misalkan sudah dicoba itu tadi, ya sudah. Berarti secara umum produk kita tidak profitable. Gampangannya gitu aja. Jadi tidak usah terlalu memikirkan hal yang istilahnya itu tadi di luar kontrol kita. Itu jangan. Seperti itu. Simpelnya saya pernah jualan teri kacang sampai saat ini ya, teri kacang sama abon sapi, itu juga laku alhamdulillah. Walaupun harganya mungkin di kalangan emak-emak ya, itu dia kalangan emak-emak itu masih terlampau mahal seperti itu, tapi juga laku. Lakunya itu malah mohon maaf saya tidak rasis, banyak orang Chinese, kemudian ibu-ibu yang usia 50. Setelah saya pikir-pikir, kenapa? Usia 50 itu kan usia, mohon maaf ini, bukan rasis sekali lagi. Giginya sudah pada tanggal, kemudian sudah pengalaman pemenuhan dini. Jadi abon itu lauk yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, itu kan butuh market intelligence. Setelah disebar datanya, kemudian produk ini laku apa enggak, ya sudah, kalau misalkan laku berarti datanya itu pendekatannya benar. Itu aja wis. Oke, jadi intinya kan kita tidak harus memikirkan apakah itu marketplace atau ini, yang penting konten fokusnya ya ke situ ya. Betul. Nah, betul. Berikutnya dari kita Devi itu, ini kalau ini sebenarnya mungkin nanti untuk sesi-sesi 2 ini kelihatannya pertanyaannya. Ini tentang tips dan trik agar promosi kita bisa mencapai target. Nah, ini bagaimana tips dan triknya, mungkin Mas Danang ada kilas saja dulu mungkin. Karena kalau teknikalnya mungkin kan butuh praktek ini nanti. Ya.
Ya, tips dan triknya yang pertama banyak berdoa. Yang kedua, secara umum produk itu bisa mengalami saturated atau istilahnya market jenuh. Suatu saat produk itu melejit gitu ya, kemudian nanti ketika produk tertentu itu nanti dia turun. Seperti itu. Nah, triknya saya kira nggak ada trik yang baik lagi deh, kecuali setiap hari itu mencoba. Seperti itu. Karena saat ini boleh jadi kita dengan iklan, tadi kan saya mengatakan ada tiga iklan yang kita paparkan kepada audiens di Facebook. Sesuai dengan gambaran tadi apa? Dart yang tadi. Peluru satu kita nggak nyampe ke orang itu. Peluru kedua kita mungkin bisa jadi peluru yang ketiga. Iklan yang apa namanya, angle-nya tadi yang pertama kita jualan apa tadi? Kismart tadi ini ya. Kita angle-nya pakai anak kecil, kemudian angle-nya pakai anak orang dewasa, mungkin yang terakhir angle-nya mungkin pakai orang yang tunanetra atau bahasanya seperti itu apa. Ini tergantung dari angle-nya juga. Itu jadi buahnya tiap hari coba aja nggak apa-apa. Saya juga sendiri ada produk yang sudah winning, itu kreatifnya saya udak-udak terus kok. Seperti itu. Ngoten, Mbak. Oke, terima kasih Mas Danang. Mungkin dua lagi pertanyaan ya, karena sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan, karena kita sudah lebih dari 5 menit ya kan. Pertanyaan dari teman kita Aditya ini mungkin sudah tadi didemokan oleh Mas Danang tentang tahapan memulai memasak iklan di FB ya kan, dan berapa modalnya tadi sudah terjadi ya kan. Terus kemudian dari Ovita ini adalah ini, bisa nggak kita mencapai target penjualan sesuai yang kita targetkan di awal lewat Facebook Ads? Halo? Ya. Ini jadi oke. Silakan. Ya, oke. Mungkin karena dari narasumbernya internetnya terjeda ini, mungkin ini karena waktunya sudah lebih juga. Terima kasih teman-teman semuanya yang belum bisa terjawab. Nanti akan saya list, ya kan? Ini sudah bisa join lagi Mas Danangnya. Oke, monggo Mas Danang, masih di unmute. Ya, jadi misalkan kita itu nggak punya KPI atau Key Performance Indicator. Kalau di dalam ini ya, kalau dalam penilaian itu ada KKM dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita nggak punya. Kalau selama ini kita nggak punya kan susah. Susahnya apa? Susahnya kalau kita itu contoh misalnya kita mempunyai iklan ya. Iklannya itu minimal harus ada CTR atau click through rate itu 1%. Artinya dari 1000 yang tayang itu atau 100 yang tayang gitu ya. Itu ada 1 orang yang ngeklik. Nah, kalau iklannya kita nggak punya KPI, entah dari advertisernya, entah dari CS-nya, entah dari apa namanya shippernya, itu nanti kita nggak akan mendapatkan goal itu tadi. Seperti itu. Seperti di saya closing rate atau rata-rata closing itu di CS itu harus 75%. Ya apa cara nih? Seperti itu. Kalau misalkan nggak dari itu, berarti kita harus nge-trace, harus kita breakdown nih, kira-kira apa nih? Oh, ternyata seperti kemarin itu saya lagi sama CS, lagi meeting sedikit sama CS. Oh ini Pak, ternyata produknya itu banyak maunya. Seperti hijab itu ya, hijab itu sudah request warna, request ukuran lagi, request motif, kakean. Nah ternyata stoknya nggak ada. Berarti kan gagal closing, seperti itu. Jadi sebetulnya Facebook itu cuma 20%, yang lainnya itu kelihatan kaitannya sama urusan shipping, sama urusan barang itu reject atau enggak, kayak gitu-gitu. Itu Pak. Oke, Mas Danang, ini pertanyaan yang berikutnya ini mungkin dengan tawaran dari Mas Danang tadi. Kalau saya mau menjadi freelance, syaratnya apa? Apakah hanya butuh modal tenaga atau ada yang lainnya? Saya share aja ya. Nanti kalau untuk
mau jadi freelance itu bisa ke sini, bisa diklik bit.ly lo kerja di mau ini, silakan diisi detailnya seperti itu apa. Situ sudah ada formnya, jadi nanti bisa apa namanya teman-teman yang mau jadi freelancer nanti saya trace dari situ dulu. Sudah dicatat ya teman-teman ya. Nanti saya interview juga. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke. Silakan teman-teman sahabat mahasiswa semua yang mau ikutan freelance ya kan, nah, itu tadi alamatnya tadi. Oke, sambil mungkin catat satu lagi pertanyaan, kita closing jam 11.10 Mas Danang. Ini pertanyaan terakhir. Kalau menjual produk luar atau masuk dari luar negeri atau produknya dalam negeri sendiri, kira-kira harganya beda nggak untuk beriklannya itu? Setahu saya yang menjadikan beda atau enggak itu datanya. Kita bisa ngiklan 10.000 untuk targeting Indonesia. Tapi kalau di US itu kita harus ngiklan 100.000 dari budgetnya minimal. Karena kenapa? Data di sana itu lebih rinci. Bahkan setahu saya pengguna Facebook itu kalau mau calon pengguna Facebook itu kalau itu lain-lain. Oke, intinya berarti bukan harganya produknya ya, jadi di datanya ya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita sudah persis jam 11.10. Terima kasih Mas Danang. Ya, ini juga internetnya sudah mulai agak terjeda-jeda, ya kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga next-nya di sesi keduanya nanti akan betul-betul akan bisa lebih ini artinya mendukung mahasiswa lagi untuk praktek bisnisnya, ya kan, untuk digital marketing ini. Dan sekali lagi terima kasih semua teman-teman mahasiswa, ya kan, sudah bergabung, ya kan. Jangan lupa tugasnya dari Fasil masing-masing untuk materi hari ini, dan minggu depan harus dipresentasikan ke kelasnya masing-masing dengan Fasilnya masing-masing. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan tugas dari masing-masing Fasil. Terima kasih Bapak Ibu Fasil yang telah mendampingi mahasiswanya sampai jam 11.10 pun. Monggo Bu Widi bisa ditutup. Oke, terima kasih Pak Sono dan juga terima kasih pada Bapak Danang atas materinya tadi tentang strategi bisnis online yang sangat luar biasa sekali dan sudah membuka wawasan kita tentang bagaimana caranya nanti untuk membuka bisnis online untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih kepada semuanya juga, kepada teman-teman Sobat Asia, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Fasil. Sampai ketemu pada mata kuliah selanjutnya atau bisnis praktis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.